Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat dan baik-baik saja ya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan rahman dan rahimnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, masih bersama dengan Bu Emma. Kali ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Tentunya kalian masih ingat ya, rukun iman ada 6, dan iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua. Kompetensi dasar kali ini yang akan kita pelajari ada 4 macam. Kompetensi dasar yang pertama adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sedangkan yang kedua, menghayati perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Yang ketiga, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Dan yang terakhir, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Tujuan dan materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini ada 6 macam. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, dalil nakli beserta arti dan maknanya. Yang ketiga, mengenai sifat-sifat malaikat. Yang keempat, perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Sedangkan yang kelima adalah malaikat yang wajib kita imani beserta tugas-tugasnya. Sedangkan yang terakhir adalah perilaku iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, coba amatilah gambar atau foto tersebut. Apa yang dapat kalian temukan dari foto itu? Ya, foto tersebut menggambarkan ketika peserta didik sedang mengerjakan penilaian harian atau ulangan harian. Lalu, apa kaitannya iman kepada malaikat dengan semua perilaku yang kita lakukan sehari-hari? Tentu saja sangat berkaitan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan malaikatnya untuk mencatat semua amal perbuatan kita, perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Pengertian iman kepada malaikat. Kita awali dari pengertian iman. Iman secara bahasa dapat diartikan sebagai percaya atau meyakini. Sedangkan secara istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati. Sedangkan malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya dan mendapat tugas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iman kepada malaikat yakni mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Anak-anak, dari ayat ini dapat kita pahami bersama bahwa kita memang diwajibkan oleh Allah untuk beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang kedua, semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah semata. Para malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa letih. Anak-anakku sekalian, sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat diantaranya adalah yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Sedangkan yang keempat,
malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah SWT. Sifat yang kelima adalah malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Dan yang terakhir, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis dzikir. Itulah beberapa sifat yang dimiliki oleh malaikat-malaikat Allah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah perbedaan malaikat dengan makhluk-makhluk Allah yang lain seperti manusia dan jin. Perbedaan yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api. Perbedaan yang kedua, malaikat adalah makhluk gaib, manusia adalah makhluk yang terlihat, dan jin adalah makhluk yang gaib pula. Perbedaan yang ketiga, malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia dan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka. Perbedaan yang keempat, malaikat tidak butuh makan dan minum, sedangkan manusia dan jin membutuhkan makan dan minum. Perbedaan yang kelima, malaikat pikirannya selalu jernih dan lurus, sedangkan manusia dan jin pikirannya dapat berubah-ubah. Sedangkan yang terakhir, perbedaan dari malaikat adalah tidak mempunyai nafsu, sedangkan manusia dan jin mempunyai nafsu. Itulah beberapa perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Anak-anak mungkin pernah terbersit dalam benak kita, sebenarnya berapa jumlah malaikat Allah? Sebetulnya jumlah dari keseluruhan malaikat Allah hanyalah Allah SWT sendiri yang mengetahui. Namun, kita diwajibkan untuk mengetahui dan mengimani 10 malaikat Allah SWT, yakni yang pertama malaikat Jibril, ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah. Sedangkan malaikat Mikail bertugas untuk membagi rezeki. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israil, tugasnya adalah mencabut nyawa. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Sedangkan malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal baik. Malaikat yang keenam adalah malaikat Atid, bertugas untuk mencatat amal buruk. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir bertugas untuk menanyai di alam kubur. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga surga, dan malaikat yang ke-10 atau yang terakhir adalah malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Tugas yang pertama, cari dan tulis dalil nakli lainnya mengenai iman kepada malaikat Allah beserta artinya. Kemudian, uraikan makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, tugas yang kedua, buatlah cerita atau skenario tentang contoh perilaku iman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian, wujudkan cerita tersebut menjadi sebuah video ringkas. Anak-anakku, generasi penerus bangsa yang senantiasa jadi kebanggaan Bu Ema, dengan berakhirnya materi kali ini, Ibu berharap kita dapat mengambil hikmah dan mampu meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.